Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anda semua di rumah. Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu materinya tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kira-kira apa sih yang kalian makan di rumah? Terus kenapa kok bisa mengenyangkan? Terus kenapa kita bisa bertenaga karena makanan yang masuk? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikutnya. Jadi kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, ini adalah skema atau sistematis dari pencernaan manusia, ya. Pencernaan manusia. Nah, dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini ada proses ingesti dan mastikasi. Nah, apa itu proses ingesti dan mastikasi? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian dari mulut kita ke kerongkongan. Di kerongkongan ini ada proses deglutisi. Nanti penjelasannya di sebelah ya. Selanjutnya ke lambung. Di sini di lambung ada proses digesti. Selanjutnya ke usus halus, ada proses absorpsi. Kemudian di usus besar ada proses penyerapan air dan pembentukan feses. Selanjutnya yang terakhir adalah di anus. Nah, di anus ini ada proses defekasi. Selanjutnya, ya, ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, tadi kan ada tulisannya, apa itu ingesti, apa itu mastikasi. Jadi ini adalah pengertian dari ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan melalui mulut. Mastikasi adalah proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Nah, beda ya. Memasukkan makanan namanya ingesti. Ketika mengunyah itu disebut dengan mastikasi. Nah, di sini ada keterangannya. Di dalam mulut makanan dihancurkan melalui mastikasi atau pengunyahan. Kemudian disertai juga pelumasan oleh air liur atau saliva, ya. Jadi air liur kita, air ludah kita itu berguna dalam hal pemrosesan pencernaan makanan. Kemudian dinetralisasi asam dalam makanan dengan bikarbon. Selanjutnya saliva diproduksi oleh sel-sel asini. Dari mana? Pertama dari kelenjar parotis, yaitu mengeluarkan air liur encer, ya. Selanjutnya kelenjar submandibularis. Selanjutnya kelenjar sublingualis. Oke, ini yang terjadi di dalam mulut. Selanjutnya ada lagi deglutisi. Deglutisi, apa itu deglutisi? Deglutisi adalah proses menelan makanan di kerongkongan, ya. Jadi sudah dikunyah tadi, masukkan mulut tadi namanya ingesti. Kemudian ada mastikasi, mengunyah. Dan yang ketiga adalah deglutisi. Deglutisi adalah proses menelan makanan oleh kerongkongan. Selanjutnya ada digesti. Digesti itu apa? Digesti adalah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung, ya. Kemudian dari lambung, di lambung ini ada proses absorpsi. Apa itu proses absorpsi? Proses absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, ya. Selanjutnya defekasi, ya. Defekasi ini adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ini adalah proses yang terjadi saat kita makan makan apapun itu, ya. Jadi disarankan untuk mengunyah dengan baik. Mengunyah dengan baik berapa kali, Nak? Mengunyah dengan baik adalah 33 kali kunyahan. Itu adalah sangat membantu kerja dari lambung kita. Jadi kalau kebanyakan kita sering sakit perutnya atau ada gangguan di pencernaan, bisa jadi cara mengunyah kita yang salah, ya. Jadi mengunyah yang benar adalah 33 kali kunyahan, 23 kali. Jadi supaya meringankan pekerjaan dari lambung dan usus tadi. Baik. Nah,
kita akan bahas tentang organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Nah, kita punya mulut ya, punya mulut, punya gigi, punya lidah, dan juga saliva. Nah, di mulut ini adalah organ pertama yang bertugas dalam proses pencernaan makanan ya. Fungsi utama mulut apa? Yaitu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil dan untuk dapat ditelan ke dalam perut. Kemudian, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Ya. Jadi di mulut ini ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ini yang membantu proses pencernaan. Selanjutnya, ya. Nah, ini ada lidah, ada gigi, ada kelenjar air ya. Selanjutnya, kelenjar air ludah. Jadi kelenjar air ludah itu adanya di bawah lidah kita, bukan di atas ya, di bawah lidah kita ya. Nah, ini bentuknya. Kalau belum tahu, pastinya sudah tahu semua ya bentuk dari lidah, gigi, kelenjar air ludah. Baik, kita ke kerongkongan. Nah, kerongkongan, apa sih fungsi kerongkongan? Jadi kerongkongan dengan tenggorokan berbeda ya nak ya. Kerongkongan itu untuk menelan makanan, kalau tenggorokan tempat keluar masuknya udara, yaitu untuk bernapas. Ya. Jadi kerongkongan ada berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Ya. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik ya, gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung, disebut dengan gerakan peristaltik. Ini biasanya sering ditanyakan ya. Selanjutnya, makanan di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik ya. Sebagian pangkal pada kerongkongan disebut dengan faring, berotot lurik. Selanjutnya, otot lurik pada kerongkongan yang bekerja sebagai secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Jadi di otot lurik ini, kita kan kemarin belajar tentang otot ya. Jadi di kerongkongan ini punya otot lurik ya. Otot lurik itu bekerja secara sadar ya, sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mau menelan, dia akan bekerja menelan. Kalau tidak, ya begitu juga ya. Baik, selanjutnya kita ke lambung. Nah, siapa yang sering sakit lambung? Kalau sering sakit lambung artinya ada yang salah dari awal kita memasukkan makanan ya. Oke. Fungsi lambung di sini adalah sebagai penghasil pepsinogen. Apa itu pepsinogen? Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Oke, dari lambung kita ke usus halus ya. Usus halus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu usus dari 12 jari yang namanya duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum ya. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Baik, selanjutnya di usus besar. Nah, fungsi usus besar, namanya usus besar berarti lebih besar dari usus halus. Nah, bentuknya seperti ini ya, Nak ya. Nah, usus seperti ini ada di perut kita, ya. Iya. Fungsinya adalah untuk absorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, yaitu dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, ya ini salah satu sisi organ dari sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Baik.
Dan untuk lebih jelasnya nanti simak video skema